Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat dan rahmat beliau kita dapat berkumpul via virtual seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan tak lupa pula selawat bersama kepada Muhammad SAW. Tanpa memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami dalam presentasi kali ini tentang sumber ajaran Islam, sunnah dan ijtihad. Yang pertama yaitu pengertian sunnah yang akan dibacakan oleh saya. Kata sunnah ditinjau dari segi lugawi diambil dari bahasa Arab seperti adah atau tradisi dan kebiasaan. Karena tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk ataupun terpuji dan tercela. Dengan demikian, maka sunnah dalam ungkapan lain adalah al-tariq al-muqaddam hasanah kanat al-syi'ah di dalam Al-Quran. Kata sunnah disebut secara berulang-ulang baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Pengertian menyebutkan kata sunnah dalam Al-Quran pada umumnya menunjukkan pada pengertian lugawi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua yaitu kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah yang akan dibacakan oleh Regita Aloria. Pada Regita, kita silakan. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam dijelaskan Al-Quran pada sabda Nabi Muhammad. Demi Tuhan, mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikanmu, Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka persilahkan. Lalu mereka tidak merasa berat hati terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuh hati. Surat ayat 4, 6, 5. Setelah aku tinggalkan kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh dengan kedudukannya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Sunnah merupakan penasiran sekaligus petunjuk pelaksana. Sebagai contoh, Al-Quran menegaskan tentang kewajiban sholat dan berbicara tentang rukun atau hadis Rasulullah yang memberikan contoh langsung bagaimana sholat itu dijalankan, mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar sebagai pembuka sholat, doa istiftah, bacaan Al-Fatihah, gerakan ruku, sujud hingga bacaan tahiyatul dan sebagainya. Oke, selanjutnya pembagian sunnah yang akan dibacakan oleh Putri Nabila Fadli. Putri Nabila Fadli, silakan. Selanjutnya pembagian sunnah. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu kabar berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar dan disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Contoh sunnah qauliyah yaitu yang artinya dari Anas R.A. dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, belum beriman salah seorang dari kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Sunnah qauliyah dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu yang pertama, diyakini besarnya seperti kabar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dapat dipercayai dan kabar-kabar mutawatir. 2. Diyakini dustanya seperti kabar
yang berhimpun antara yang berlawanan dan kabar yang menyalahi dan ketentuan-ketentuan syarat seperti bid'ah dan sayyi'ah. 3. Yang tidak diyakini benarnya dan dustanya yang terdiri dari 1. Tidak kuat benarnya dan tidak pula dustanya, seperti berita yang disampaikan oleh orang yang bodoh. 2. Kabar yang kuat dustanya dari benarnya, seperti berita disampaikan oleh orang fasik atau orang yang mengakui peraturan-peraturan Islam, tapi kurang mengindahkannya. 3. Kabar yang kuat benarnya dan dari dustanya, seperti kabar yang disampaikan oleh orang yang adil atau dipercaya. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam sunnah yang akan dibacakan oleh Citra Prima Dewi. Ada Citra, silakan. 1. Sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Seperti tata cara menunaikan salat 5 waktu yang dipraktekkan Nabi, cara berwudu dan cara haji. Contoh sunnah fi'liyah, yang artinya dari Ubad bin Samin, dari pamannya ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW pada hari beliau keluar untuk melaksanakan salat gerhana matahari. Katanya, maka beliau membalikan tubuhnya membelakangi jemaah, menghadap kiblat dan berdoa. Kemudian beliau membalikan selendangnya. Kemudian beliau salat bersama kami 2 rakaat dengan menghajarkan bacaannya pada kedua rakaat itu. Kedua, sunnah takririyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah SAW yang telah diakui oleh beliau, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Contoh sunnah taririyah, artinya dari Khalid bin Walid katanya, kepada Nabi SAW dihadangkan makanan dahab jenis biawak yang dipanggang untuk dimakan beliau. Kemudian ada yang berkata kepada beliau, itu adalah dahab. Maka beliau menahan tangannya, maka Khalid berkata, apakah haram memakannya? Beliau menjawab, tidak. Tetapi binatang jenis itu tidak biasa ditemukan di daerah saya. Maka saya tidak suka dan menghindarinya. Maka Khalid memakannya, sedangkan Rasulullah SAW memandanginya. Oke, selanjutnya fungsi dan peranan sunnah yang akan dilakukan oleh saya. 1. Fungsi sunnah sebagai penguat takkid hukum dalam Al-Quran. Dalam fungsinya ini, menurut penulis sunnah, melakukan takkid penguat atas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dengan mempergunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut. 1. Menegaskan kedudukan hukumnya dengan sebutan wajib, fardu, dan ungkapan yang sejenisnya untuk perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dengan sebutan haram untuk kategori perbuatan yang dilarang. 2. Memerintahkan segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang dan memperingatkan sanksi hukuman yang berat bagi pelaku perbuatan terlarang atau meninggalkan kewajiban. 3. Memperingatkan amaliyah serta dewa matas suatu kewajiban dan menampakkan suatu kebencian yang sangat terhadap suatu yang dilarang. 4. Menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam syariah Islam. 2. Sebagai contoh sunnah yang termasuk fungsi muakkid, diantaranya hadis yang mentakkidkan kewajiban sholat dan puasa. Fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabat apa yang dibawa oleh Al-Quran dalam fungsinya yang kedua ini, segi tabyin atau penjelas sunnah
Al-Quran antara lain. 1. Mengikat makna-makna yang bersifat lepas yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran seperti pergelangan tangan yang ditunjukkan oleh Tuhan sebagai penjelas terhadap yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. 2. Mengkhususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam nas Al-Quran seperti bayan yang gharar sebagai pengecualian atas dihalalkannya jual beli yang disebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. 3. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari ketetapan Al-Quran seperti cara pelaksanaan sholat, haji, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. 3. Fungsi sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Dalam fungsinya, yang ketiga ini sunnah melakukan tasydid yang boleh dikata sebagai tambahan atas hukuman-hukuman yang tersurat dalam Al-Quran, seperti larangan memakan binatang buas yang tertaring dan burung yang berkaki menyambar sebagai tambahan atas 4 jenis hewan yang diharamkan untuk dimakan di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu pengertian dan kedudukan ijtihad yang akan dibacakan oleh Regita Auloria lagi. Sorry, Regita masih di mute. Bahasa ijtihad berarti pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, makna tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Prinsip ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga, memeras pikiran untuk menemukan hukum agama syarah melalui salah satu dalil syarah dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri semata-mata. Berdasarkan definisi tersebut mengandung beberapa ketentuan, yaitu sesungguhnya ijtihad merupakan pengarahan pemikiran dalam mengajukan dalil-dalil, dan hal ini lebih umum dari kias. Kalau kias menyamakan fard dengan as, sedangkan ijtihad mengandungkan kias yang dan lainnya sebagainya. Ijtihad dilakukan oleh tasyid, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil cara istinbat al-hukum. Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat zani serta menghasilkan hukum yang bersifat zani. Dengan adanya batasan ijtihad, maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya. Selanjutnya pembagian ijtihad yang akan dibacakan oleh Putri Nabila Fadli. Bagian ijtihad. Secara garis besarnya ijtihad dibagi atas 2 bagian, yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jamai. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Muaz ketika Rasul mengutusnya untuk menjadi qadhi di Yaman. Sesuai pula dengan ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Syari'i dan Syuraik. Umar dengan tegas mengatakan kepada Syuraik, apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam as-sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikiranmu. Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, kenalilah penyerupaan dan tamsilan dan
kiaskanlah segala urusan sesudah itu. Yang kedua, ijtihad jama'i adalah satu ijtihad dalam satu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasulullah tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika itu Nabi SAW bersabda, yang artinya, kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin, dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu, dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Oke, selanjutnya fungsi dan peranan ijtihad yang akan dibacakan oleh Tursina Madinah. Fungsi dan peranan ijtihad. Faqih dan fuqaha melakukan ijtihad apabila dalam suatu peristiwa yang terjadi tidak ada dasar hukum, nas-nas Al-Quran. Manusia secara kodrati terdiri atas jasmani dan rohani. Rohani itu berfungsi untuk memahami apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dialami pikiran yang sekaligus berfungsi untuk memahami segala sesuatu yang ada dalam jagat raya ini. Sekalipun tidak ada petunjuk dari agama, manusia dapat menggunakan akalnya untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Oke, Tursina, cukup. Tursina, sorry. Selanjutnya dibacakan oleh Citra Primadewi. Dari sifat kodrati manusia itu sendiri dalam perjuangan kehidupan untuk kebahagiaan lahir batin dari dunia sampai ke akhirat, jihad dapat dianggap sebagai kebutuhan pokok dari hidup insan. Sedangkan kebahagiaan lahir batin dan ketentraman hidup yang dituntun itu adalah berdasarkan hukum syara. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum syara, itu ijtihad merupakan kebutuhan utama. Kita mengetahui akal manusia berbeda dengan makhluk lain, dan perbedaan yang paling menonjol antara manusia dengan makhluk lain adalah akal. Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia dengan insting, pancara indera, akal, dan agama. Dengan insting, manusia dapat menghindari bahaya dan dapat mengancamnya. Dengan instingnya, manusia berusaha untuk hidup lebih baik daripada yang diperolehnya sekarang. Dengan panca inderanya, manusia memperoleh petunjuk sehingga terhindar dari kerugian-kerugian dan mendapat keuntungan. Oke, mungkin itu penampilan dari kami kelompok 3. Untuk mempersingkat waktu, kami akhiri saja presentasi hari ini. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami ucapkan mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.